Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Tegas Hadi Pamungkas. Saya adalah mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emanuel Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan atau berbagi mata kuliah pendidikan karakter yang sudah saya dapatkan di STTRM Jakarta ini. Dan ini akan saya sampaikan terkait dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Stephen R. Palit, MTH. Dan topik yang akan atau tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini yaitu bagaimana membentuk dan membangun karakter. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, pernahkah saudara melihat seseorang yang memiliki karakter dalam dirinya sendiri? Dan apakah saudara ingin terlihat memiliki karakter saudara sendiri? Jika iya, maka saudara bisa memulai mempelajari bagaimana cara membentuk karakter. Adapun definisi karakter secara umum dapat saya sampaikan sebagai sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Membentuk karakter bukanlah hal yang tidak bisa dilakukan. Ada beberapa hal atau beberapa cara atau poin yang akan kita pelajari untuk membentuk karakter seseorang. Dan banyak manfaat yang bisa kita rasakan, Bapak Ibu, ketika kita mampu membentuk karakter diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, pada dasarnya karakter yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita melihat seorang pengusaha dengan seorang dokter, mereka pasti memiliki karakter yang berbeda. Membentuk karakter sesungguhnya bisa membantu kita untuk menemukan jati diri kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin membentuk karakter, lakukan dengan tepat dan sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi jangan membentuk karakter itu dengan berkaca kepada hidup atau pribadi orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mau membentuk karakter kita ini, kita lakukan dengan tepat dan sesuai dengan diri kita sendiri. Ya. Bukan berkaca dengan hidup atau pribadi orang lain. Nah, sekarang bagaimana karakter dan itu bisa dibentuk dan dibangun di dalam hidup kita, dalam diri kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang boleh kita ketahui ya, bagaimana untuk karakter itu dibentuk dan dibangun. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan, bagaimana karakter itu bisa dibentuk dan dibangun. Yang pertama adalah pikiran yang benar, hati yang benar, yang adalah juga merupakan pembaharuan budi. Saudara, transformasi karakter itu dimulai dari pikiran. Dan hal ini bisa berarti bertobat atau metanoia.
atau membersihkan pikiran dan hati dari segala kotoran, dari segala sampah, dan juga tahayul dan juga filsafat dunia, dan mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, karakter yang baik itu seharusnya dibangun di atas hati dan pikiran yang baik. Itu sebabnya kita harus melindungi hati kita, pikiran kita dari pengaruh dan juga tontonan-tontonan dan bacaan-bacaan yang merusak. Coba kita baca Amsal ya. Amsal 4, kitab Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi jelas di sini bahwa hati kita harus kita jaga. Ya. Dan kita perlu waspada ya, dari segala pengaruh-pengaruh dan tontonan bacaan yang merusak. Ya. Karena dari hati itu akan terpancar kehidupan. Baik, itu poin yang pertama, saudara. Untuk bagaimana membentuk dan membangun karakter. Poin yang kedua, belajar menghargai diri sendiri. Bapak Ibu saudara, bagaimana bisa membentuk karakter ketika saudara dan saya tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Ya. Apabila Bapak Ibu saudara dan saya tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana bisa membentuk karakter kita? Jadi mari Bapak Ibu, mulailah menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan bangga serta percaya kepada diri sendiri. Sebab semakin kita menganggap diri kita berharga, maka semakin mudah kita membentuk karakter diri kita sendiri. Khususnya bagi seseorang atau bagi saudara yang ingin mencapai kesuksesan, belajar menghargai diri sendiri adalah wajib hukumnya. Percaya atau tidak, percaya atau tidak, membentuk karakter dengan cara menghargai diri sendiri akan sangat berpengaruh dengan cara bagaimana kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Dan kita juga bisa lebih baik dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Itu poin yang kedua, saudara. Poin selanjutnya, itu poin yang ketiga, bagaimana membentuk dan membangun karakter. Poin yang ketiga, mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dunia ini ada berbagai macam hal-hal yang bisa mempengaruhi diri kita jika kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Mengontrol diri sendiri ini dapat membantu saudara dan saya untuk membentuk karakter. Orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ini akan mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Berbeda dengan orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Dia tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Memiliki karakter dapat terlihat ketika kita bisa menguasai diri kita sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tentunya penguasaan diri juga baik dilakukan untuk
kita terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Ya Bapak Ibu ya. Ya, itu poin yang ketiga ya. Nah, poin selanjutnya, poin yang keempat. Terus belajar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, karakter itu bukan serta-merta didapat sejak lahir. Jadi seorang bayi yang baru lahir itu belum punya karakter. Karakter itu bisa kita bentuk dan kita bangun. Ya, dari sejak anak-anak dan bayi. Sebagai orang tua ya, kita bisa membentuk karakter anak kita. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, tak ada kata terlambat ya untuk terus belajar ya. Untuk terus belajar guna membentuk karakter diri kita ya. Jadi belajar dari segala hal. Mulai dari pengalaman diri sendiri yang sudah kita lalui, ya mungkin juga pengalaman kesalahan yang pernah kita buat, ya, dan juga mungkin cerita dari pengalaman orang di sekitar kita, dan mungkin hingga dengan ikut ya sampai kita mengikuti kelas-kelas pengembangan diri. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Itu poin yang keempat, terus belajar. Poin selanjutnya, poin kelima, memperhitungkan tindakan atau keputusan yang diambil. Bapak Ibu Saudara, karakter dibangun di atas keputusan sehari-hari dalam kehidupan, baik kecil maupun besar. Menyusun dan menyemen setiap batu menjadi bangunan yang megah dan indah. Setiap kali kita membuat keputusan, ya, setiap kali kita membuat keputusan, ini kita sedang menandai dan sedang mengukir diri. Ya, setiap kali kita membuat keputusan. Dan ketika kita menahan lidah kita, mengendalikan diri kita, saudara dan saya sedang mengukir karakter. Jadi setiap apapun yang terjadi dan mengharuskan kita mengambil tindakan, maka kita perlu mempertimbangkan setiap resiko dari keputusan yang kita ambil. Dan ketika saudara memilih keputusan untuk menunjukkan karakter diri saudara, penting memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Kita harus tahu keputusan apa yang benar dan baik untuk kita putuskan terhadap suatu masalah. Terkadang hal yang sulit ketika keputusan terbaik yang harus diambil tidaklah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi itulah yang harus saudara dan saya lakukan. Ya, itu saudara poin yang kelima tadi ya. Poin yang keenam, komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk terus bangkit, meskipun berulang-ulang kali kalah dan terjatuh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga apapun dan berapapun untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kurang berkomitmen ini akan memperlama terbentuknya sebuah karakter dan bahkan tidak sedikit yang menyerah dalam usaha menjaga komitmen. Menjadi orang yang labil, yaitu orang yang bisa berubah suatu waktu, ini harus dihilangkan di hidup saudara dan saya. Jika saudara ingin membentuk karakter diri saudara sendiri.
berkomitmen dengan apa yang sudah saudara putuskan adalah bentuk dari karakter diri seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulailah berkomitmen dengan hal yang terkecil dan mudah untuk dilakukan. Sebab semakin lama kita akan semakin terbiasa menjadi seseorang yang memiliki komitmen dengan diri sendiri. Itu poin yang ke-6, saudaraku. Poin selanjutnya, poin yang ke-7. Miliki disiplin rohani. Ya, disiplin rohani. Sebagai orang yang memiliki karakter yang baik, bisa dimulai dengan terbiasa bersikap disiplin rohani. Kedisiplinan rohani seseorang ini merupakan karakter yang paling mudah terlihat dari seseorang. Apa itu disiplin rohani? Disiplin rohani adalah suatu aktivitas atau latihan rohani yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi latihan-latihan rohani tersebut ini meliputi membaca dan mendalami Alkitab secara teratur, berdoa secara teratur, bersekutu atau berjemaat juga secara teratur, melayani dengan penuh semangat, selalu bersukacita, dan ketaatan pada firman Tuhan, dan juga tidak lupa bersaat teduh secara teratur. Ya, Saudara. Dan manfaat dari disiplin rohani ini sangatlah besar. Ya. Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang terlatih. Dan kita akan menjadi lincah atau peka secara rohani. Jadi dengan membiasakan diri dengan hidup disiplin rohani adalah hal yang tersulit, ya, namun harus dilakukan, saudaraku. Ya, itu poin yang ke-7, disiplin rohani. Ya, ini yang terakhir ya. Poin yang terakhir, bagaimana membentuk dan membangun karakter. Poin yang ke-8, tekanan, kesulitan, penderitaan. Ya, kita buka di Alkitab kita, ini kisah Ayub ya. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23. 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan ujian kehidupan.
Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 ya juga mengatakan, dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, sikap dan respon yang tepat ketika saudara dan saya berada dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam penderitaan, ini akan mempercepat munculnya karakter saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, sikap atau respon yang salah atau yang negatif ini akan memperlambat terbentuknya sebuah karakter dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian saudara terkasih, 8 poin boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana membentuk dan membangun karakter. Di akhir presentasi saya ini, saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara semua dapat mengerti dan memahami bagaimana membentuk dan membangun karakter yang positif atau yang baik dalam diri kita, dan juga memahami, mengerti manfaat yang diperoleh. Sehingga hidup kita diberkati. Dan jangan lupa, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara semua. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, di perbincangan dengan ya, topik yang berbeda tentunya ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.